Sebuah berita miris terdengar dari Cianjur. Sebuah organisasi nirlaba terpaksa harus menarik relawan mereka dari wilayah bencana tersebut karena dua alasan. Yang pertama, mereka merasa mendapatkan pungutan liar atau pemalakan selama mereka mengirimkan bantuan ke warga yang terdapat bencana gempa beberapa waktu lalu. Dan yang kedua, mereka merasa mendapatkan perlakuan intoleran dari beberapa elemen masyarakat di situ. Dalam tulisan mereka di media sosial mengatakan bahwa apa karena mereka berbeda warna kulit sehingga mereka diperlakukan secara intoleran ya. Karena kalau itu menjadi alasan organisasi ini menarik diri dari wilayah gempa di Cianjur ya, pastinya ini harus menjadi keprihatinan kita. Ya kalau kita pikirkan sekarang ini masyarakat Cianjur terutama yang terdampak gempa itu sangat membutuhkan bantuan dari siapapun ya. Jadi mestinya mereka organisasi-organisasi atau elemen-elemen masyarakat ini berusaha bersikap terbuka ya, tidak istilahnya membeda-bedakan, melakukan memperlakukan orang yang datang ke sana dengan tidak hormat atau intoleran ya. Apalagi mereka juga membeda-bedakan bantuan siapa yang datang ke sana. Ya kalau sekarang pastinya ya mereka yang datang ke sana itu punya misi kemanusiaan ya. Mereka ingin membantu saudara-saudara mereka yang terdampak gempa. Ya kalau sekarang mereka yang datang ke sana membawa bantuan dipalakin bantuannya ataupun dimintain uang ya, akhirnya mereka juga orang jengah gitu ya. Kok jadi begini ya? Tapi saya yakin itu bukan masyarakat Cianjur secara umum. Jadi memang ada beberapa organisasi atau ormas gitu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan organisasi tersebut ya. Jadi sekarang ini sangat terlihat di narasi di media sosial. Wilayah Cianjur ini dijadikan semacam panggung untuk organisasi-organisasi atau kelompok masyarakat yang ingin eksis ya. Ya, seperti kasus perusakan label tenda bantuan dari gereja beberapa waktu lalu, itu memang bagian dari sebuah organisasi yang bernama Garis ya. Meskipun belakangan Garis ini mengelak atau menolak bahwa aksi tersebut tidak sesuai dengan agenda mereka atau agenda organisasi mereka. Dan kemudian lewat sebuah postingan di media sosial, DPP Garis ini mengatakan bahwa pihak mereka bersedia membantu siapapun yang ingin membantu masyarakat Cianjur, bahkan termasuk dari gereja. Lalu muncul lagi sebuah postingan di mana di situ ada sebuah tenda medis yang didirikan oleh gereja Katolik dan pendukung Front Persaudaraan Islam. Itu mengatakan begini di postingan mereka di Twitter bahwa hanya tim medis FPI yang berani mengambil alih tenda medis gereja Katolik. Saya pikir ini sebuah narasi-narasi yang menyesatkan ya. Semestinya kelompok-kelompok ini tidak menjadikan masyarakat Cianjur sebagai panggung politik untuk mencari nama ya. Kalau ingin membantu masyarakat Cianjur ya mereka harus mau bekerja sama dengan semua elemen masyarakat siapapun itu kayak yang memang misinya itu untuk membantu masyarakat di sana. Sebaiknya dikubur dulu semua agenda-agenda politik apalagi misi-misi agama ya. Karena saya yakin ya kalau sebagai manusia biasa kita akan pasti terpanggil untuk membantu masyarakat di sana yang mereka itu membutuhkan gitu ya. Dan lagi ada dua isu juga yang cukup menarik juga, yaitu ada sebuah narasi di media sosial yang mengatakan bahwa masyarakat Cianjur saat ini tidak butuh Indomie. Bahkan ada sebuah video di situ dibuat narasi seolah-olah masyarakat di Cianjur itu tidak membutuhkan bantuan pakaian. Saya yakin ini ada sebuah agenda tersembunyi juga ya. Karena narasi ini dimunculkan oleh sebuah kelompok organisasi juga ya. Ya mereka tujuannya pasti ada suatu lah ya. Yang pastinya mereka ingin mendapatkan keuntungan dari bantuan di Cianjur ini ya. Ya pastinya kalau mereka hanya mendapatkan pakaian bekas
pakai yang bisa dipakai untuk sementara masyarakat Cianjur, ya pakaian itu tidak berharga sama sekali, ataupun Indomie itu ya mungkin juga tidak berharga sama sekali, atau mungkin untungnya kecil ya. Tapi kalau misalkan mungkin beras yang bertonton ataupun sifatnya yang punya nilai material tinggi, pasti mereka tidak akan bicara seperti itu gitu ya. Sekarang gini ya, semestinya apapun bantuan dari masyarakat itu pasti berguna di sana, karena kan wilayah yang terdampak gempa ini cukup luas dan masyarakat yang terdampak gempa ini juga banyak, dan masing-masing juga punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Yang pastinya orang mengirim makanan berupa mie instan itu tujuannya cuma satu, agar lebih mudah diproses ya. Karena kalau kita perhatiin kan banyak rumah-rumah yang hancur, pastinya dapur-dapur mereka juga hancur. Yang kemudian mereka membutuhkan dengan cepat soal asupan makanan, karena itu makanan itu yang penting untuk bertahan hidup. Ya di samping air minum juga ya penting juga. Ya dua-duanya penting lah ya, makanan dan air untuk bertahan hidup. Jadi untuk bayi-bayi juga perlu juga namanya susu dan makanan bayi, itu yang saat ini mungkin urgent ya dilakukan ya. Yang ketiga adalah soal kesehatan, perawatan kesehatan. Jangan sampai mereka yang mengungsi akhirnya itu terkena penyakit baru atau masalah baru. Ya mestinya ini harus menjadi concern gitu oleh elemen-elemen masyarakat di Cianjur. Sebaiknya mereka mengesampingkan kepentingan kelompok mereka dulu lah, dan masyarakat Cianjur jangan sampai gara-gara ulah mereka akhirnya orang luar atau pihak luar yang tadinya akan membantu jadi mengurungkan bantuan mereka. Semoga apa saya sampaikan bermanfaat.